Kalau kalian baru gagal bayar di aplikasi pinjaman online, jangan takut. Ini 3 hal yang paling berbahaya yang akan menimpa kalian. Dan ini semua harus digarisbawahi, bukan sesuatu yang harus kalian takutin ya. Garis bawahi, bukan sesuatu yang harus kalian takutin. Ingat baik-baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus buat teman-teman semuanya. Ayo, buat teman-teman ya yang saat ini sedang gagal bayar, semangat dulu ya. Yakinlah bahwa masalah ini bisa segera teratasi. Yakinlah masalah ini bisa segera teman-teman bereskan. Oke? Ya, insya Allah Allah akan mempermudahkan jalan urusan kita ketika kita banyak berdoa, memasrahkan dan menyerahkan semuanya sama Allah SWT. Oke? Nah, pertama gini, hal yang paling berbahaya adalah pertama mental kalian dulu. Mental kalian akan diserang. Ya, ini mungkin kesannya omong kosong, tapi iya. Karena kalian ditagih, karena kalian mendapatkan asupan-asupan informasi yang nggak benar, kalian diancam-ancam sesuatu yang nggak benar, mental kalian akan kena duluan. Ini berbahaya karena mengganggu pekerjaan kalian, mengganggu aktivitas kalian, mengganggu emosi kalian dan hubungan sama keluarga kalian. Ya, kalian akan lebih mudah emosi karena stres itu tadi. Ya, ini pertama mental kalian dulu. Yang kedua, udah pasti ya utang kalian akan bertambah. Ya, bunga dan juga denda akan berjalan. Jadi kalian akan bayar 2 kali lipat utang kalian. Tapi tidak akan lebih dan tidak akan terus-terus bertambah. Mungkin kalian lihat, wah utang terus bertambah nih. Nah, kalian panik nih. Nah, ini tidak akan terus-terusan bertambah. Ya, ini resiko yang pasti akan kalian dapatkan. Ya. Lalu kemudian akan ada slik OJK. Tapi ini nggak semua sih. Kenapa ini termasuk slik OJK ini termasuk paling berat dan berbahaya? Karena dia lama gitu loh. Dampaknya lama. Ketika slik OJK kalian kena, udah dilaporin ke slik OJK dan slik OJK kalian jelek, ini akan melekat, histori ini akan ada. Dimana ketika suatu saat nanti teman-teman pengen mengajukan pinjaman lagi, pengen nyicil, pengen KPR, pengen apapun itulah yang bersifat peminjaman, ngutang lah. Itu akan sangat berat kalau adanya slik OJK yang bermasalah tadi. Tapi ini juga bisa dibersihin, cuman histori tetap ada. Dan itu akan menjadi penilaian. Ya. Lalu kemudian selanjutnya teman-teman, kalau teman-teman ragu akan hal ini, terus kalau menurut kalian, slik OJK, kayak DC lapangan gimana bang? DC lapangan itu sebenarnya bukan sesuatu yang berbahaya sih. Karena kalau kalian tahu DC lapangan itu ada aturannya, mereka itu ada yang boleh dan tidak boleh melakukan sesuatu gitu loh. Jadi mungkin sebagian orang akan ketakutan karena kesannya kayak mengancam banget gitu. Padahal mah enggak. Teman-teman cukup hadapi DC lapangan, cukup hadapi dengan tenang, hadapi dengan ikhlas. Insya Allah tidak ada hal-hal yang harus kalian khawatirkan atau takutkan. Ya, sekali lagi DC lapangan datang ke rumah, tanggapi seperti biasa, nggak usah takut, mereka bukan preman, mereka bukan orang yang bisa menyakiti kalian, mereka bukan orang yang bisa merampas harta kalian, mereka adalah pekerja. Ya, nggak usah takut, nggak usah yang gimana-gimana. Oke, tetap semangat buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.